Aglia. David punya dua gambar di sini ya. Kalian pasti sudah sangat familiar sekali dengan gambar-gambar ini. Oke ya. Oke. The first picture is about smiling picture. Okay, and the second one. Okay, sad picture. Okay, that's great. Now I want you to choose which picture, gambar mana, which is describe your feeling today. Yang menggambarkan perasaan kalian pada pagi hari ini tuh gambar yang mana? Gambar satu apa gambar dua? Coba. Oke. Who choose the first picture? Yang pilih gambar pertama, yang ini. Siapa coba? Oke. Raise your hand. Okay, so many of you choose the first picture. And the second one, yang gambar kedua, coba raise your hand. Okay, I wanna ask why you choose the second one. Kenapa pilih yang sedih? Coba. Why you choose the second one? Pilih gambar yang supaya lebih mengenali orang tersebut. Ya, betul. Ya, jangan sampai kita di tengah-tengah misalkan kerumunan atau kita sudah manggil orang teriak-teriak misalkan Alfian, Alfian sambil teriak-teriak kayak gitu, ternyata begitu balik orangnya beda, kan malu nggak kalau kayak gitu? Malu kan? Ya, terus misalkan bapak panggil Wahyu, Wahyu, ternyata begitu didekati, beda juga, cuma sama pakai glasses saja, sama-sama pakai kacamata, tapi ternyata orangnya beda, ya. Jadi ternyata kan sangat penting sekali untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. What went well. Ya. Terus nanti ada kalian ditanyakan mengenai di mana letak dari identifikasi dalam kalimat dalam teks tersebut, which is the part of identification. Misalkan seperti itu, ya kamu bisa menuliskan kembali kalimatnya. Ya, misalkan ada pada kalimat pertama bunyinya apa, kamu tuliskan di situ. Pokoknya ada informasi tentang ini, nanti berarti dia dimasukkan dalam identifikasi. Kalau sampai 3 kalimat ya, 3 kalimat itu kamu tuliskan lagi. Ya. Terus kalau misalkan which is the part of the description, bagian mana deskripsinya, ya itu kamu nanti juga menyebutkan, menuliskan lagi kalimatnya. Atau boleh kamu hanya menyebutkan kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4, dan kalimat terakhir, supaya tidak menyebutkan kalimatnya secara keseluruhan. Ya, misalkan mau menyebutkan kalimat pertama. Kalimat pertama. Ya, ini ada. Kalimat pertama. Bisa tulis dengan ini atau kita menyebutnya dengan first sentence. Ini adalah kalimat pertama. Tahu ya, kalimat itu kan kalau ketemu titik itu berarti satu kalimat. Terus kalau kalimat kedua kita tulisnya dengan seperti ini, second sentence. Ya, kamu kan sering bilang HP second, berarti kan HP bekas, bukan HP baru. Terus ada ini adalah kalimat pertama. Tahu ya, kalimat itu kan kalau ketemu titik itu berarti satu kalimat. Terus kalau kalimat kedua kita tulisnya dengan seperti ini, second sentence. Ya, kamu kan sering bilang HP second, berarti kan HP bekas, bukan HP baru. Terus ada ini adalah third sentence, kalimat yang ketiga. Ini adalah fourth sentence, kalimat yang keempat. Kalimat keempat sampai ke atas itu cukup ditambahkan dengan TH di belakangnya. Ya. Terus kalau mau menyebutkan kalimat terakhir bagaimana? Kita menggunakan last sentence, kalimat terakhir. Misalkan kamu diminta menyebutkan deskripsi, oke, bagian mana deskripsinya? Misalkan deskripsi ada pada kalimat ketiga sampai kalimat terakhir, udah kamu sebutkan aja in the third sentence to last sentence. Jadi kamu tidak perlu menuliskan kalimatnya lagi satu
Hanya bedanya kalau have itu dipakai untuk yang subjeknya itu jamak atau lebih dari satu, sementara kalau has untuk subjek yang cuma satu. Misalkan Raya memiliki rambut panjang. Raya has long hair. Terus misalkan Alfian dan Ega memiliki guru baru. Alfian and Ega have new teacher. Ya seperti itu ya. Have itu untuk yang bendanya atau subjeknya lebih dari satu. Kalau has itu yang subjeknya hanya satu. Terus jangan lupa penggunaan to be yang have is are. Sudah pernah? Masih ingat? Harusnya masih. Itu semester 1 kita sudah belajar itu. Terus yang ketiga adalah penggunaan dari adjektif. Apa itu adjektif? What is adjektif? Kata sifat. Ya, dulu kalian udah pernah menghafalkan. Yang maju satu persatu dapatkan. Ada tall, ada short, ada fat, dan sebagainya. Terus yang keempat ada noun atau kata benda di situ. Kata benda contohnya apa? Misalkan ada book, ada pensil, ada dictionary dan sebagainya. Terus yang kelima ada yang disebut dengan noun phrase. Noun phrase ini adalah gabungan dari kata sifat dan kata benda. Contohnya misalkan tadi ada long hair. Terus ada pointed nose. Terus ada big eyes, matanya besar dan sebagainya. Terus yang terakhir adanya penggunaan dari simple present tense. After person, place or thing. Ya, thingnya nanti diganti dengan apa yang sedang dideskripsikan. Ya, terus generic structure tadi ini yang sudah kita bahas ini ya. Ada identification, contains about the introduction of an object or thing that will be described, and description contains description of thing by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer describes. Sama dengan yang disampaikan tadi. Ya, terus di sini ada language features-nya menggunakan specific participle. Ada the use of simple present tense, ada using relative verb, using adjective, ada simple present tense, and so on. And physical appearances, di situ ada hair misalkan, ada long, short, curly, straight, dan sebagainya. Itu bisa kamu baca. Ya, terus ini ada general appearances, ya. Ada beautiful, handsome, gorgeous, cute, elegant, dan sebagainya ya. Ini contoh dari sebuah teks deskriptif dan membuat deskriptif ya. Itu pada bahan identification kan ada menyebutkan nama, terus ada menyebutkan apa lagi itu? Berarti menjawab pertanyaan dari apa? Kalau ada tanggal dan sebagainya tadi apa? Iya, kapan? Ya. Terus itu bagian deskripsinya itu ada Bilal has white skin, short black and straight hair and bla bla bla. Itu ya, itu contoh dari sebuah teks deskriptifnya. Sudah ada gambaran? Alfian, pusing apa ngumpet apa gimana ini? Ya, ngantuk ya, Alfian selalu begadang. Jadi kalau pas pelajaran ngantuk, ya jangan ngantuk. Semangat masih pagi, ya. Oke, itu untuk teks deskriptifnya. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa grup. I will divide you into some groups, ya. Because there are 30 students, now we will divide into 6 groups. Bagi menjadi 6 grup. Oke. Ini grup 1, 2, ini 3, ini mana 4 ya, 4, 5 dan terakhir bisa. Kalau nggak bisa maju. Oke, please. She was born on 29 June 1994.
1994 in Jakarta. She is very talented actress in Indonesia. Nikita Muslim has bright hair, brown eyes, and white skin. She is not pale at all. 162 centimeter only. Ya, 162 centimeter. Nikita has so many hobbies. She likes traveling and shopping in her spare time. In her spare time. Oke, great. Thank you, Basha. Oke, sekarang kita akan coba menganalisis teks ini ya. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, kita lihat dari pertama dulu. Misalkan pertanyaannya tentang what is the title of the text? Title siapa? Title adalah judul, ya betul. Oke, kalau menanyakan tentang title berarti jawabannya apa? Oke, what did kita pilih? Oke, betul. And then misalkan pertanyaannya mengenai which part is the identification of the text? Oh, coba yang mana? Menanyakan apa yang tadi? Which part is the identification of the text? Menanyakan tentang identifikasi dari teksnya. Nah, dalam teks ini menurut kalian identifikasinya yang mana? Sini ada dua buah paragraf. There are only two paragraph. Which paragraph which is used as identification? Sebagai identifikasinya tuh paragrafnya berapa menurut kamu? Jadi dalam identifikasi ada informasi tentang apa? Ya, lahir boleh. Ya, ada nama. Berarti mana paragraf 1 paragraf 2? Oke, paragraf 1. Oke, jadi identifikasinya ada pada paragraf yang pertama. Oke, terus misalkan kalau pertanyaannya paragraf. Which part is the description of the text? Bagian mana yang menjadi deskripsi dalam teksnya? Yang mana? Yang paragraf 1 sudah dipakai. Berarti deskripsinya ada pada paragraf berapa? Ada pada paragraf yang kedua. Oke, sekarang kalau misalkan mengenai objektif, what is the objective of the text? Misalkan ini akan apa berarti? Jadi oke, tujuan. Tadi sudah disebutkan ya. Tujuannya berarti apa? Kalau mau menyampaikan tujuan, pertama yang harus kalian sebutkan apa? Ada kata apanya dulu? Kata kuncinya tadi menggunakan kata. Nah, ini tadi ada ini. Harus diawali dengan kata to describe atau to tell. Siapa yang sedang dideskripsikan di sini? Kita berarti to describe, kita pilih. Ya. Terus kalau misalkan ini coba kalian please kalau you pay attention at the second sentence, kalimat kedua. She was born on 29 June 1994 in Jakarta. Ya, coba kalau misalkan ada pertanyaan bicarakan, ya. Berarti di situ siapa? Ya, si Nikita. Ya. Terus misalkan ditanyakan mengenai how about Nikita's Billy's hair? Bagaimana dengan rambut Nikita Billy di situ? She has straight hair. Ya, ada kan menyebut
Gambarnya belakang saja, biar enak. Ya, gambarnya belakang. Posisinya di sini. Posisinya biar enak. Oke, on the first box set pada KPD 1. Di situ kalian diminta untuk apa ya? Iya, hanya untuk membaca dari apa yang sudah dituliskan di situ per grup. Coba, Bu kasih waktu. Ya, kalian dulu cara bacanya. Ini ada dua ya di sini ya, bisa yang membacanya. Nanti 4 kelompok presentasi membaca.
silakan nanti kalian dengan teman-teman grupnya itu kalian coba untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, I'll give you about 10 minutes to do the task. Saya akan memberikan waktu 10 menit maksimal ya untuk mengerjakan tasnya, tugasnya atau tugasnya ya. Oke, silakan. Presentasi mulai dari kalau tadi mulai dari grup 1 kita balik mulai dari grup ya silakan dong silakan presentasi. Sekarang coba Alfian, diri Alfian, minta tolong. Diri Cendal. Ya, coba kamu mengeluarkan salah satu soal yang ada di situ. Nah, oke. Yang baca ini Ben, ini yang baca Mas, tolong dibacakan. Nanti Ibu akan meng-capture apa? Memfoto itu soalnya tentang apa terus dikirimkan di grup ya. Oke, tolong dibacakan Mas. The next, sekarang yang kedua, tolong Mbak diambilkan lagi. Bu, dikocok dong. Ya, yang baca. Ini banyak belum baca. Yuk baca Mbak. What is the intention of the text? Oke. Yang soal semua yaitu yang kedua sudah Ibu tuliskan juga dan kemudian juga di grup. Oke, yang ketiga, Wahyu tolong Wahyu. Lanjutkan terus. Ini dong, keluar ini. Ini ada lubangnya. Ini loh udah benar.
Ya itu yang kedua sudah Ibu tuliskan juga dan Ibu praktek juga di grup. Oke, yang ketiga, Wahyu tolong Wahyu. Lanjutkan, potong terus. Cek. Di sini dong, keluar ini. Ini ada lubangnya. Ini loh benar. Potong. Tangannya jangan akhirnya baca Mas. Ya, apa itu bunyinya? Oke, saya lagi di grup. Ya. Sudah sampai soal yang ketiga. Siapa yang sisi itu minta tolong Mbak. Ini yang baca ini. Okay, what does the time tell us about? Okay. Yang keempat sudah juga. Sisa satu ini wilayah yang empat dan yang tiga. Okay, the last one is which part is the description? Ya, itu tadi soal-soalnya. Sudah, kita diskusikan
si Pasha dulu, Kesha, silakan. Yang lainnya sambil melihat jawabannya, ya. Ya. Which part is the English version of nice? Ya. Langsung yang kedua. What is the Tulus. Oke, yang ketiga jawabannya tulus. Then for okay, that's what tulus. And the last one. which part is the next or sentence? Oke, ya itu ya. Untuk yang tentang tulus. Terus yang dapat tentang Cristiano Ronaldo. Siapa? Yang dapat Cristiano Ronaldo? Ya, oke. Silakan. Cristiano Ronaldo. Ya, dicoba. Soalnya dibaca terus siapa? Berdiri mungkin yang bagus ya. Yang lainnya dapat Cristiano Ronaldo dilihat dulu. Jawabannya dicek juga ya. Oke, identification in the first sentence. Ya, terus. Ya, intentionnya. Oke, to describe Cristiano Ronaldo. Terus Cristiano Ronaldo. Terus ya, sama dengan tujuannya. Berarti tell about siapa yang dibicarakan di situ? Cristiano Ronaldo. And the last one? Ya. Second sentence to last sentence. Ya, oke. Oke ya, Bu. Perwakilan saja beberapa. Oke, sekarang kita akan stop writing semua. Coba selesai menulis semua. Sekarang kita akan menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar apa sih pagi hari ini? Coba si Wahyu. Ya, coba yuk. Dari tadi pagi sampai jam sekarang ini kita tuh belajar apa saja? Yang keras suaranya. Belajar terus. Kata sifat apa lagi? Cara mendeskripsikan orang, ya. Oke. Terus sekarang jadi untuk pagi hari ini kita menyampaikan, kita berbicara, kita belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan orang, ya. Oke. Terus untuk pembelajaran berikutnya nanti kita masih akan belajar tentang teks deskripsi, hanya mungkin beda yang kita identifikasi di situ mungkin bisa hewan, ya. Kita kan belum pernah membicarakan tentang hewan, ya. Oke. Terus ini ibu punya lembar refleksi. Jadi tolong untuk semuanya mengisi lembar refleksi atas apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Tolong ke belakang. Ya. Di situ ada nama dan kelas.
yuk.